Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kembali lagi sama kita bertiga. Di mana Mbak Tari? Teman cerita Iren. Dengan saya Iren. Saya Fetri. Dan saya Tari. Ini bahas apa, Fet? Nanya tentang tetangga yang suka nyindir. Gimana, Dan padahal kita sudah memaafkan, tapi sering lagi, nyindir lagi, dan akhirnya kepancing. Kepancing jadi ribut gitu kali ya? Nah, Bisa Sebenarnya jadi ya. gini, sebenarnya pertanyaannya sebenarnya kurang spesifik juga sih ya. Jadi kita jadi menerka-nerka karena gini, nyindir. Terkadang kita ngerasa kesindir, padahal sebenarnya itu bukan buat kita. Nah, bisa jadi Ini begitu. nyindirnya gimana gitu, contoh sindirannya itu kayak apa, kayak gitu kan, contoh sindirannya kayak apa, atau nggak dispesifikkan. Terus apa nyindirnya kayak gimana gitu. Kalau saya misalnya nih, dia sengaja kayak nyindir tuh misal kayak gini, apa mentang-mentang punya, misalnya mentang-mentang punya mobil baru gitu ya kan, dia lus-lus aja terus gitu kan. Terus dirinya. misalnya gitu, misalnya gitu. Jadi misal secara langsung misal ngomong. Nah, kalau kita dengar begitu, kalau apa, sepertinya gini, kita ngerasa kesindir atau nggak kesindir itu kayaknya kita nanggepin semua itu terlalu serius. Kalau kita bisa punya sense of humor yang ini, sebenarnya ini bukan sesuatu persoalan yang harus kayak seserius itu dibikin emosi gitu loh. Betul, Jadi dunia kita, canda. iya, seperti kayak apa ya, ADPG berapa itu kan, bahwa begitulah cara dunia bercanda. Ya kayak gitu cara dunia bercanda. Ya bercanda Betul. aja lah, gitu kan. Bercanda aja, nggak usah dibikin serius, nggak usah dibikin emosi. Mentang-mentang punya mobil baru, dilus-lus aja tiap hari. Nah, terus udah gitu, punya mobil baru dong Bu, biar bisa gelus-gelus juga, gitu ya. Nah, Nggak Udah itu cocok. kan mobil baru, biar bisa ngelus-ngelus juga. Saya doain ibu mobilnya dapat mobil baru, biar bisa ngelus-ngelus juga. Kami gitu. Siapa sih emang yang punya mobil baru suka ngelus-ngelus Bu, gitu. Kalian gitu seperti kayak mau diajak ngerumpi. Jadi dia bilang, nggak tahu tuh orang, terus gini-gini, masih begini nih. Ya semoga ibu bisa cepat punya mobil baru, biar bisa ngelus-ngelus. Itu biasanya doa itu paling mustajab. Karena apa? Doa bukan mustajab untuk si orang yang kita doain, enggak. Karena saat kita berdoa bagus, kita bicara bagus ke orang, maka saat itu juga malaikat rahmat itu akan berkata untukmu juga. Dan ini hasil ya. Balik ke untukmu diri. juga. Jadi apa ya? Gini. Seperti pernah ada satu tulisan yang ditandatangani oleh tokoh Gustav. Dia mengatakan di situ bahwa kesuksesan atau kebahagiaan itu bukan ditentukan dari kartu baik, tapi dari bagaimana memainkan kartu buruk dengan baik. Betul. Gitu. Jadi kita jangan, maaf, bukan saya lagi mau mencemenkan, enggak, kita jangan secemen itu gitu loh, yang happy-nya kita hanya berdasarkan orang lain itu suka atau enggak sama kita, enggak usah gitu. Enggak segitunya gitu, enggak, jangan kita buat hidup kita segitunya gitu. Bahkan saat dia nyindir kita dengan sesuatu yang sebenarnya enak pun, kita harus bisa balas itu menjadi sesuatu yang lucu. Betul. Ngapain buang-buang energi? Kan coba. Buang-buang energi gitu loh. Betul. Buang-buang energi, kita seriusin, kita masukin ke hati gitu.
Biar aja dia serius dengan hidup, biar aja dia serius dengan cara sindir menyindirnya gitu. Kita nggak usah seserius itu gitu. Ibarat Biarin kata aja. gini, buat dia hidup kita penting. Buat dia hidup kita penting. Buat Buat kita dia kita, dia penting. nggak penting. Betul. Gitu. Biarin yang nyinyir itu ini stres sendiri aja. Iya. Nah, kalau seperti begitu, kalau kepancing dengan begitu yang akhirnya jadi nyolot-nyolotan, jadinya jadi stres. Jadi akhirnya kita stres sendiri gitu. Ya capek. Capek. Capek loh seperti itu. Kalau Gimana caranya? Kalau ditanya, tapi saya nggak bisa, cuman nggak mau latihan aja. Latihan makanya. kalau aku Ya. gini, hidup kita itu udah capek, jangan ditambah capek dengan urusan cuma tetangga doang. Nah iya gitu. Jadi, tapi Doang. saya nggak bisa gitu Mbak. Bisa. Bisa. Karena ada manusia yang bisa, maka manusia lain pasti bisa. Bedanya hanya nggak Mau. latihan aja. Bedanya hanya belum latihan, makanya latihan. Latihan seperti itu. Gimana caranya? Latihan. Gitu kan. Jadi, tapi saya udah coba begini, nggak bisa. Ya, nggak serius latihannya sih. Latihan yang serius gitu. Latihan yang serius. Gitu. Kalau belum apa-apa nggak bisa, terus jadi maunya gimana? Maunya tetangga ngerti ini tuh ya nggak bisa kita ngatur orang. Tapi Ya, kita bisa betul. ngatur diri kita. Kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita nggak bisa itu orang. Kita bisa ngontrol diri kita sendiri, tapi kita nggak bisa ngontrol orang. Jadi kita yang harus latihan gimana membuat dia yang sebenarnya menjengkelkan jadi lucu. Betul. Ya. Diledek-ledekin aja. Ih, perhatian banget sih lo sama gua gitu. Nggak usah gitu. Ibu lagi perhatian sama siapa, Bu? Emang yang mana? Nggak tahu itu. Ibu perhatian banget sih sama dia, katanya. Sepenting itu ibu perhatian sama dia, gitu. Tapi jangan merasa kesindir ya. Makanya Oh, gunakan iya, kata iya. dia. Sepenting itu hidup dia buat ibu, sampai ibu ngerasa, sampai ibu begitu perhatian banget sama dia. Heeh. Gitu ya. Ya, ya, betul. Betul. Kadang gini juga, Kak, kita kadang kurang cepak awak gitu loh. Kadang orang itu nggak ada nyindir kita, cuma kita ngerasa kesindir. Nah, Mungkin bisa jadi ini- begitu. Jadi kadang kita baper sendiri gitu. Ah, betul. Padahal Gitu. Sering kadang story WA tuh buat dirinya sendiri nih, nemu di Instagram atau di mana bagus tuh kata-katanya buat Ah. nampar. Tapi ketika Padahal kita kita dirinya sendiri, tapi tahu-tahu diin, ngerasa kesindir. Misalnya ada orang lain yang ngerasa kesindir seperti itu. Ya, sebenarnya gini, nggak usah terlalu serius sih, gitu nanggepin sikap orang. ya, betul. Selama nggak membahayakan nyawa, nggak usah terlalu serius gitu loh. Masih ada banyak hal yang perlu kita seriusin gitu, kayak ibadah kita, kebermanfaatan kita buat orang gitu. Masih banyak hal yang perlu kita seriusin daripada omongan orang. ya. Betul. Setuju. Seperti apa yang dicontohkan Rasulullah. Yang paling terkenal kan kisahnya adalah ketika beliau dihina-hina oleh pengemis Yahudi kan. Bahkan beliau masih mau menyuapi. Itu bukan disindir lagi, itu kan dihina malahan. Masih mau menyuapi dengan kasih sayang. Sampai kemudian Rasulullah meninggal, Abu Bakar mendekatinya, kemudian menyuapi, dan orang itu bilang bahwa kamu kayaknya bukan orang yang biasa ya, gitu kan, kata si pengemis Yahudi itu. Terus si Abu Bakar mengatakan bahwa ya itu orang yang biasanya gak meninggal. Loh memangnya itu siapa gitu kan? Ketika diberitahu bahwa itulah Muhammad Rasulullah gitu yang sering kamu hina-hina, orang itu menangis sampai seperti itu. Kalau kita bisa seperti itu ya itu bagus, tapi ya kemungkinannya sih memang bakal nyerah gitu. Makanya kalau saya pilih ya buat aja jadi lucu gitu. Ya. Nggak usah ambil pusing gitu. Iya, gimana caranya Mbak Lucian? Tuh. Nih, contohnya yang sering disindir nih ada di sini nih. Sering disindir tetangga, sering dinyinyirin tetangga, tapi nggak pernah ambil pusing.
tetangganya sampai capek sendiri gitu. Saya malah nggak suka. Kalau saya malah suka nggak sadar kalau saya yang disindir. Oh, gitu. Emang di orang mana? Nah, adalah gitu. Nah, kalau aku gini sih, kalau misalnya nih ada yang kan ada tuh yang sukanya tuh memang nyindir-nyindir di story gitu ya. Nah, itu yang mendingan nggak usah dilihat, ngapain gitu. Iya, jadi kalau nyindirnya secara langsung, misalnya kan nyindir, berarti kan nyindir kan dia nggak ngomong langsung kamu, gitu kan, nggak kan nyindir, gitu kan, pasti dengan ya gimana gitu. Gak usah kayak orang yang ngerasa, Nah, betul. gak usah kayak orang yang ngerasa kesindir gitu, ajak aja malah ngobrol siapa sih, gitu kan, gak usah eh, apa emang yang atau sekalian kalau misalnya bisa emang yang ngejengkelin orang yang kayak gitu emang siapa sih bu gitu ya. Tahu tuh Marahin pasti aja. orang gitu kan. Iya memang gitu, malah gitu ya sekalian. Jadi model kayak apa ya, model kayak para para komedian yang menertawakan dirinya sendiri, Iya, iya. Betul. yang bersedia mengejek dirinya sendiri gitu loh ya. Atau mungkin ya yang curhat akan banyak itu kan komedian dapat duit, dapat apa, dapat pahala bu, Iya, betul. Betul. dapat pahala pertama, dapat pahala, kemudian nggak jengkel, bisa rilis. Percaya aja, ibu bisa seperti begitu. Orang yang nyindir itu malah akan kesel sendiri. Bukan ibu yang Iya. kesel, orang itu yang akan kesel sendiri. Nggak mempan sih, kok nggak bisa. Tapi kalau ibu kemarin, nah malah jadi bahan itu. Sekarang malah jadi bahan omongan lagi tuh ke yang lain. Iya nih. Sering banget nih disindir nih. Tapi ya kayaknya orang percuma juga nyindir aku. Dia ngomong aja nggak mental apalagi disindir. Nah iya, apalagi kan yang gedebok bisa. Ini Apalagi yang kita gedebok sama nih. Mode yang disindir enggak ngerasa, yang dikasih tahu langsung juga bodoh amat nih kita nih. gitu bu. Jadi tapi saya nggak bisa mbak, seperti itu kan tipikal orang beda-beda. Orang memang beda-beda. Beda-bedanya tuh bukan antara bisa dan nggak bisa. Beda-bedanya tuh antara begini. Seperti halnya anak, beda-beda daya tangkapnya. Ada yang bisa langsung cepat menangkap, ada yang butuh proses lebih lama untuk menangkap. Tapi bukan berarti dia tidak bisa menangkap. Iya. Kemudian anak memang beda-beda. Ada yang cepat bisa membaca, ada yang butuh proses waktu lama untuk dia bisa membaca, untuk dia bisa paham. Artinya, ibu bukan berarti gak bisa. Ibu atau mbak ini kayak yang curhat kan apa ya, Fet ya? Iya ibu-ibu, pokoknya ibu-ibu. Jadi saya, ya udah saya panggil ibu aja. Jadi ibu bukan berarti tidak bisa, tapi ibu hanya kurang latihan. Bukan berarti saya udah coba seperti begini-gini. Iya, baru sekali 2 kali coba, kurang serius. Coba serius, yang serius latihannya. Karena gini, kalau menghindar terus, saya punya pengalaman nih ya, punya pengalaman. Ini pengalaman pribadi nih. Suami saya paling gak suka dengan orang yang naruh mobil sembarangan tuh. Jadi kami pernah tinggal di Tangerang, kami pernah tinggal di Tangerang. Tetangga depan itu naruh mobil tuh di jalanan. Jadi dia punya 2 mobil. Harusnya tuh 2 mobil itu sebenarnya tuh bisa tuh masuk semua ke depan rumah di depan rumah. Tapi nggak tahu, yang satu mobil itu selalu dia parkirin di jalan. Kalau dia parkirin di jalan, dan itu nyusahin. Sebenarnya justru nyusahin pas ketika kita mau keluar. Nah ini sama suami saya dibikin jengkel terus nih, bikin jengkel. Akhirnya kita jual rumah, nyari rumah dengan harapan kita menghindar dari si tukang Parkir sembarangan. mobil sembarangan. Dapat, ada lagi orang parkir sembarangan.
Nah, terus begitu terus itu sampai beberapa kali ini akhirnya pindah. Kenapa kita dari sana ke sana, dari kita pertama rumah kontrak, kemudian akhirnya beli rumah sendiri, terus kemudian beli rumah sendiri pun dua kali jual rumah, terus kita selalu dapat orang parkir sembarangan. Kenapa? Kata guru saya, karena kamu menghindar, nggak kamu hadapi dengan benar. Ibarat kata, ini ujian, kamu tuh nggak lulus, remedial. Remedial, jadinya pasti gitu lagi, di hadapan itu lagi sama Allah, di hadapan itu lagi, di hadapan itu lagi. Gitu. Nah, setelah kemudian akhirnya bisa legowo, bisa itu, akhirnya kita sampailah di sini di Latung, udah nggak ada lagi kita urusan sama orang-orang yang Parkir sembarangan. sembarangan. Udah gak ada. Jadi ya memang belajar dari situ. Jadi ya latihan terus. Gitu. Kalau menghindar terus, nanti menghindar dari sini. Kita ke komunitas ini. Ternyata ke komunitas ini ada juga orang suka nyindir. Ke komunitas ini ada juga orang suka nyindir. Kenapa? Karena memang remedial, belum lulus. Yes, betul banget. Gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang mau Allah perbaiki dari diri kita lewat lewat latihan menyindir ini, lewat orang yang suka menyindir ini, apa sih yang mau Allah perbaiki dari diri kita? Mungkin emang kita baperan. Ya, Makanya Kita baperan. latihan. ya kurang kuat mental. Iya, Allah ingin kita nggak usah terlalu nggak sebegitunya gitu. Allah ingin kita tidak perlu menuntut. Mungkin memang kita banyak tuntutan sama lingkungan. Dan gini, ini mohon maaf, ini saya bicara sesuai pengalaman saya sendiri. Ketika saya banyak tuntutan dengan lingkungan, ketika saya merasa bahwa saya udah benar gitu dan lingkungan saya yang salah karena dia memberikan judgement seperti begini dengan saya, maka saya semakin sering dipertemukan dengan orang-orang yang menyenyapkan itu. Betul. Tapi saya bisa mengubah, ketika saya bisa memandang orang-orang itu menjadi sesuatu yang lucu-lucu itu, malah saya akhirnya benar-benar dipertemukan oleh orang-orang yang lucu. Hati. Gitu. Jadi ini sebenarnya bagaimana Allah hanya gini nih. Memang seperti begitu cara Allah membuat dunia ini bercanda dengan kita, ya seperti begitu. Ya, dunia ini sedang bercanda kok. Jadi hadapin aja. Nggak usah dihindarin lah. Jadi hadapi saja dengan jangan bercanda juga. Itu aja cuma bercanda. Dengan senyum. Jangan kepancing, jangan merasa kebawa Dan buat kepikiran gitu kan, emang kurang banyak yang dipikirin. Ini tak sembang pikiran. Gitu kan, jadi kalau nggak usah semua dipikirin gitu, nanti jadi kesel tidurnya nggak nyenyak gitu kan, terkurus kayak kucing. Nah, kebanyakan dinyinyirin tetangga. berarti stres. Enggak. Bukan, fetikurus bukan karena stres, kebanyakan bercanda ini dunia. Itu jadi ya Bu, jadi berarti latihan untuk ya seperti tadi mengubah kartu buruk dengan baik. Jadi bahwa kebahagiaan kita bukan ditentukan dari kartu baik, tapi dari bagaimana memainkan kartu buruk dengan baik. Ini sebenarnya filosofinya gambler ya kan, gambler gitu. Filosofinya sebenarnya ini diambil dari itu karena tidak dipungkiri dulu juga dunia saya adalah
dikelilingi dengan laki-laki yang juga suka main kartu gitu kan, dan itu ada yang mengucap itu bahwa kemenangan mereka ngomong itu awal, sebenarnya ini awalnya itu ucapannya itu dari kemenangan bukan ditentukan dari kartu baik, tapi dari bagaimana cara memainkan kartu buruk dengan baik, katanya mereka begitu. Nah itu saya pakai sekarang itu dalam kehidupan, bahwa kebahagiaan kita bukan ditentukan karena kita punya nasib baik, tapi bagaimana kita bisa memainkan nasib kita yang kayaknya kurang baik ini menjadi dengan cara yang baik. Betul. Setuju. Seperti begitu. Makanya sebenarnya Allah itu tidak pernah menakdirkan hal-hal buruk pada manusia, nggak pernah. Hanya manusia ini yang tidak bisa memainkan hidupnya, yang tidak mengerti bagaimana cara menjalankan bidak catur kehidupannya itu sampai akhirnya jadi stakmat. Ya. Betul banget. Seperti itu. Jadi latihan. Lagian kalau zaman sekarang ya Mbak, nggak punya tetangga itu juga bukan sebuah masalah yang besar gitu. Dinyinyirin tetangga bukan sebuah masalah yang besar. Karena kita kan hidup di zaman yang sekarang, tanpa kita belanja ke pasar pun kita sudah bisa makan gitu loh. Bisa belanja gitu. Iya, bisa belanja. Bukan menyepelekan tetangga juga bukan ya. Tapi nggak punya tetangga juga nggak masalah gitu loh. Itu sebuah masalah. Sebuah masalah. Yang Saya ada penting, 2 tahun yang penting, yang saya kenal tetangga cuman berapa orang. Mbak Selamat. yang penting kan kita jadi tetangga yang baik, gitu kan? Kalau Iya. orang lain nggak baik, ya itu urusannya dia, gitu kan? Itu lain. Nah, Jadi kita Hah. kalau kehidupan kita aja dinyinyirin, ibarat kata gini ya, hal yang jelek ini ada kata-kata seorang ulama nih yang bagus. Kalau hal yang jelek-jelek dari kita aja bisa jadi perhatian buat dia, apalagi yang bagusnya. ya, Jadi gak usah kayak yang gimana gitu. Saya jadi penulis di FB, ya, jadi penulis di FB. Itu aja juga udah sering banget pro kontra, dinyinyirin dan sebagainya, udah sering. Karya-karya saya juga dinyinyirin juga udah sering. Bahkan ada yang kemarin bilang, tapi penulis tanpa pembaca sama dengan zong, katanya gitu kan. Dinilai bahwa penulisnya ini autor dan tim autor itu terlalu barbar kalau misalnya menanggapi. Ada yang itu seperti begitu di bawah komenannya Bang Bintang kayak waktu itu. Tapi karena waktu itu yang di Bang Bintang dan yang menanggapi adalah Bang Bintang, dia menanggapinya dengan santai gitu. Jadi nama akunnya jangan baper, tapi kok baperan ya, dia cuma begitu. Saya baca itu, tapi nggak saya komenin. Saya hanya baca tapi nggak saya komenin. Seandainya mungkin si akun jangan baper ini juga menonton ini video, artinya penulis tanpa pembaca sama dengan zong. Mungkin iya kalau penulis ini money oriented. Yes. Mungkin iya. Karena itu tidak sepenuhnya benar apa yang dia katakan. Penulis diary dia nggak butuh dibaca. Betul. Penulis diary dia nggak butuh dibaca, dia butuh bisa meluapkan rasa, mengungkapkan rasa. Karena tidak semua penulis itu butuh dibaca tulisannya. Betul. Mungkin yang mau dibicarakan oleh si ini adalah penulis yang mencari uang dari tulisannya, tapi tidak semua penulis itu butuh dibaca tulisannya. Betul, setuju. Kalaupun penulis ini memang mencari uang untuk tulisannya, memang dia paham bahwa dari sini dia akan menghasilkan uang, pembaca tidak perlu merasa bahwa dari dialah rezeki penulis ini
Ada. Karena pembaca itu didatangkan oleh Allah. Kenapa? Kalaupun ada satu pembaca pergi, maka akan Allah hadirkan 100 pembaca yang lain. Kalau memang fikih penulis ini ada, jadi nggak ada yang benar-benar zong. Nggak ada benar-benar zong. Kalaupun dia tidak dapatkan rezeki dari menulis, paling tidak dia sudah dapatkan mungkin yang bicara ini bukan penulis, atau mungkin penulis newbie yang baru mengenal dunia tulisan dan ingin menjadikan tulisan ini menjadi cuan. Tapi kalau sudah menulis dari sejak lama, maka saya akan bisa mengatakan bahwa tidak semua penulis butuh pembaca. Gini Mbak, kadang ya dari sudut pandang aku nih, orang menulis itu kan memang bukan untuk dibaca orang lain. Kadang orang menulis kan juga cuma mau kadang emosi. Ya udah, Mengungkapkan opininya, mengungkapkan isi pikirannya, mengungkapkan isi hatinya, begitu kan? mengurangi kita interaksi dengan kayak tetangga yang nyinyir kayak gitu, dengan kita punya kegiatan gitu loh Mbak. Bukan semata tentang duitnya, bukan. Bukan semata tentang uang. Kita kadang nggak bisa ngomong ke orang lain, kita cuma bisa ngomong lewat tulisan, dan itu kan sebuah karya gitu. Nggak harus gitu. Kita nggak butuh pembaca. Aku nggak setuju sama yang itu tadi. Makanya kita kadang cuma gara-gara tetangga kita bisa tuh bikin aja tuh novel tentang tetangga nyinyir. Selesai. Kita dapat manfaatnya, tetangga yang balik. Yang baca ada pecuan itu bonus, enggak, paling tidak sudah terungkap gitu. Betul. Seperti itu gitu kan. Jadi seperti kayak gini, istilah bahwa pembeli adalah raja. Ini jadi membuat si pembeli nggak punya adab dengan si pedagang, gitu kan? Iya. Bisa seenak-enaknya dia ngomel, seenak-enaknya dia komplain, begitu kan? Merasa bahwa dialah yang memberikan rezeki bagi si penjual ini, padahal enggak. Padahal bukan dia. Dia hanya sebagai perantara. Kalaupun dia nggak beli, kalau memang Allah mau kasih rezeki segitu, akan ada orang lain yang beli, bukan dia. Betul banget, setuju. Ini Betul. yang habis di pembeli nih. Jadi gitu. Jadi seperti begitu. Saya pun juga sebagai pembeli, saya juga sebagai penjual gitu. Tapi dengan kita menyadari hal seperti ini, saat jadi pembeli kita nggak mentang-mentang, saat jadi penjual pun kita juga harus belajar amanah. Betul. Gitu, kita harus bisa amanah. Saat jadi penjual harus bisa amanah, jadi pembeli ya nggak usah mentang-mentang beli gitu. Terus jadi seperti kayak bisa suka-suka, enggak. Siapa bilang pembelian saja? Dalilnya siapa itu? Nggak ada. Seperti itu. Siapa bilang penulis tanpa pembaca adalah zom? Dalilnya siapa? Nggak ada. Nggak ada, nggak setuju. Paling nggak setuju aku sama itu. Begitu. Nah, seperti itu. Jadi, Mbak, bahwa tidak semua hal itu harus dibawa serius, harus dipikirin, harus dimasukin ke hati, begitu kan? Kita harus belajar menyederhanakan sesuatu. Karena kalau tidak disederhanakan, itu akan jadi rumit. Betul. Gitu. Seperti makanya kan sering di ini 2:1/2 itu kan sebenarnya kan 2,5, 2,5 begitu kan sebenarnya, dan disederhanakannya jadi 5/2 misalnya seperti begitu. Makanya matematika seringkali meminta untuk menyederhanakan gitu loh, sederhanakan itu biar jangan susah. Ya. Begitu. Ya nggak embul. Ya, embul. Tuh, bercanda aja sama Sumbul. Sini. Si Sumbul telah lari.
Ini saya Ya. kenalkan Sumbul. Ini nih ada Sumbul. Dia ini bergelar Ki Sumbul. Dan ini sama Ki Sumbul. Lihat tuh, pada sana, hei. Jutek sekali Anda. Lihat tuh. Wow. Ya. Matanya itu loh. Mu itu lumbul mata mumbul. Ya. Jadi itu sederhanakanlah apa kejengkelan apa tetangga yang menjengkelkan itu jadikan dia adalah tetangga yang lucu untukmu. Tetap Gimana cara? Latihan. Gimana caranya? Latihan. Seperti tadi, misalnya udah saya contohkan karena pertanyaannya tadi kurang spesifik, ini ya saya ngambil contohnya juga seperti itu, entah pas atau tidak gitu kan. Misalnya begitu. ya. Jelas, Mbak. Semoga ini bisa menjawab ya Mbak ya. Ya. Nah dari saya itu aja. Mungkin kalau misalnya ini masih kurang bisa menjawab, bisa dispesifikasikan lagi gitu ke Mbak Tari atau ke Feti gitu atau di kolom komentar. Gitu, bisa dispesifikasikan lagi. Silakan. Nah ini dari saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, begitu ya. Jangan hanya ditonton, gitu kan. Kalau misalnya memang bermanfaat, kasih like kan gratis ya, kasih like. Gitu. Kemudian silahkan untuk di-share ke teman-temannya. Ini dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di teman cerita Iren. Gitu. Nanti bentar. Ini Moni datang lagi. Najla kan disuruh ini Moni. Padahal ini malah udah direkam loh. Mana Ya, Moni? buat BTS. Bawa kabar bahasa aja, minggir.